Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firja Rasid, NPM 033022111139, kelas C semester 1 dengan mata kuliah Pancasila. Sumpah Pemuda adalah suatu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita untuk berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia, atau kini yang disebut dengan Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan, organisasi berisi kumpulan pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini digelar sejak tanggal 27 Oktober 1928 dan dibagi dalam 3 kali rapat. Setiap rapat dalam kongres ini dilakukan di tempat yang berbeda dan dipimpin Sugondo Jojo Puspito. Rapat pertama digelar pada Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jongenlingen Bonn atau KJB, kawasan Lapangan Benteng, Jakarta Pusat. Dalam acara itu, Sugondo menyampaikan harapan agar Kongres Pemuda kedua dapat memperkuat semangat persatuan para pemuda. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. 5. Perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila mencerminkan tingkah laku bangsa Indonesia sehari-hari. Pancasila memiliki 5 sila. Salah satunya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan mempercayai Tuhan, menjalankan perintah dan larangan Tuhan sebagai bangsa yang religius, menjamin kemerdekaan setiap warga negara dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang dipilih. Sila pertama dilambangkan oleh bintang emas dengan latar belakang berwarna hitam. Bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, cahaya dari sebuah bintang diibaratkan sebagai sumber cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa, sebagai sumber cahaya yang menerangi negara Indonesia. Kehidupan latar belakang berwarna hitam menggambarkan bahwa alami dengan berkah dari Tuhan yang Maha Esa, diharapkan bangsa Indonesia tidak tersesat dalam menjalankan kehidupan. Pancasila adalah ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip. Sehingga Pancasila diartikan sebagai 5 prinsip dasar yang dijadikan pandangan dan jati diri bangsa Indonesia. Sesuai namanya, Pancasila memiliki 5 sila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung nilai atau pedoman dasar dalam kehidupan rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila keempat adalah nilai kerakyatan.
Negara Indonesia tidak didirikan hanya untuk satu golongan, tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara didasarkan pada dasar negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Negara mengutamakan prinsip permusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia wajib menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah. Segala keputusan dilakukan dengan ikhtikat baik dan rasa tanggung jawab. Bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila keempat dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut butir-butir pengamalan sila keempat Pancasila. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan, mendengarkan dan menghargai saran atau kritik dari orang lain. Makna lambang Garuda Pancasila secara keseluruhan melambangkan persatuan juga kesatuan bangsa Indonesia. Ini terlihat dari cakar burung Garuda yang menggenggam semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meski berbeda-beda tapi tetap satu. Arti lambang Garuda Pancasila. 1. Kepala. Kepala burung Garuda Pancasila menghadap ke kanan. Ini berarti dan bermakna sebagai kebajikan. 2. Perisai. Perisai pada bagian dada burung Garuda Pancasila memiliki lambang Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. 3. Pita pada kaki. Pita pada kaki burung Garuda Pancasila bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Burung Garuda yang menjadi lambang negara Indonesia dirancang oleh Sultan Hamid II. Burung Garuda membawa pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika adalah untuk menggambarkan adanya persatuan dan kesatuan di Indonesia. 4. Pangkal ekor dan leher. Jumlah bulu yang berada pada pangkal ekor yang terletak di bawah perisai berjumlah 19 helai. Jumlah bulu pada leher burung Garuda Pancasila adalah 45 helai. Ini bermakna tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu 1945 tahun. 5. Sayap. Jumlah bulu pada masing-masing sayap kanan dan kiri burung Garuda Pancasila adalah 17 helai. Maknanya yaitu tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. 6. Ekor. Bulu pada ekor Garuda Pancasila berjumlah 8 helai yang melambangkan bulan Agustus yang merupakan bulan ke-8 Setelah mempelajari arti dari lambang Garuda Pancasila, kita juga perlu tahu arti dari simbol Pancasila. Arti simbol Pancasila yaitu 1. Bintang. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, memiliki simbol bintang dengan 5 sudut dan berlatar hitam. Maknanya yaitu Tuhan yang Maha Esa sebagai cahaya bagi kehidupan manusia. 2. Tali rantai.
Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki simbol tali rantai dengan bentuk rantai bulat dan persegi. Makna yang terkandung dalam simbol rantai emas ini adalah manusia saling membutuhkan satu sama lain. 3. Pohon beringin. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki simbol gambar pohon beringin. Makna pohon beringin ini adalah bangsa Indonesia menjadi tempat berteduh seluruh masyarakat Indonesia dan mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. 4. Kepala banteng. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki simbol berbentuk kepala banteng. Banteng menjadi simbol hewan yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. Ini bermakna bahwa masyarakat harus bermusyawarah dan berkumpul untuk mengambil suatu keputusan. 5. Padi dan kapas. Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki simbol padi dan kapas. Padi dan kapas adalah sumber kebutuhan bagi rakyat Indonesia. Padi melambangkan bahan pangan dan sumber penghasilan bagi rakyat Indonesia. Sedangkan kapas merupakan simbol bahan baku sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Sekian, itulah hasil jawaban saya dari tugas Pancasila UAS Pancasila tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.